Hari ini kita mendiskusikan tentang bagaimana pemanfaatan aset-aset desa. Saya sudah undang beberapa teman-teman untuk bisa bergabung di forum ini. Oke, mohon dibantu. Selamat malam, Mas Sugeng. Selamat malam, Pak Suryo. Ya, sorry ini ada sedikit masalah teknis. Oke, Mas Sugeng, ada yang menarik ini dengan pemanfaatan aset desa. Pasti akan banyak teman-teman yang mungkin akan berkonsultasi, karena memang forum ini kita buka untuk jadi forum konsultasi terbuka tentang bagaimana pengelolaan aset desa. Moga Mas Sugeng bisa memberikan pengantar sambil kita menunggu teman-teman dari Zoom meeting maupun dari channel YouTube kita untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan, Mas. Baik, Pak Suryo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terutama mohon izin Pak Dirjen, barangkali sedang monitor, Pak Staf Ahli Menteri Dr. Eko, Pak Sony, Bapak Ibu Direktur, Dirjen Bina Pemdes, dan teman-teman pejabat eselon 3 yang diserahkan, serta kerabat desa yang kami hormati. Salam sehat untuk kita semua. Untuk kali ini saya sudah, kalau tidak salah, 4 kali tampil di TV Desa ini. Yang pertama, waktu itu kami pancing memang untuk menggugah keinginan kita semua bahwa arti pentingnya aset desa. Yang kedua tentang kebijakan pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri 1/2016. Terus kalau tidak salah kemarin yang kita diskusi terbuka, ada permasalahan terkait dengan inventarisasi juga. Dan pada malam ini kami ingin menyampaikan terkait optimalisasi pemanfaatan aset desa. Mengapa ini penting? Bahwa beberapa dari hasil diskusi kami dengan teman-teman di daerah, ada tuntutan dari BPD, dari perangkat desa, ingin adanya tambahan siltap. Nah, dari mana? Salah satunya adalah kita bisa optimalisasikan aset yang kita miliki. Salah satunya adalah aset yang sifatnya strategis, yaitu berupa tanah desa. Banyak tanah desa yang masih terlantar, yang tidak dimanfaatkan, dan beresiko juga untuk dikuasai oleh pihak lain, sehingga desa tidak bisa mengoptimalkan asetnya, baik untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa maupun dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Kita sepakat bahwa berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, di pasal 77 ayat 1 mengatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Ayat 2-nya mengatakan bahwa pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Nah, ini yang kami ajak kepada teman-teman di desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan asetnya dalam rangka menambah atau untuk meningkatkan pendapatan asli desanya. Baik itu untuk penambahan siltap, untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Ada juga di Undang-Undang Nomor 6 2014 bahwa kekayaan milik pemerintah desa atau kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepada desa. Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemda Kabupaten Kota dikembalikan kepada desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Nah, untuk yang ayat 2 ini seringkali kita berdebat antara fasilitas umum dan kepentingan umum. Pada pertemuan awal sudah kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, di pasal 10
dari huruf A sampai huruf R dinyatakan bahwa kriteria untuk kepentingan umum sudah tercantum jelas di undang-undang tersebut. Jadi apakah aset desa yang digunakan untuk pembangunan sekolah, pasar desa atau apa, termasuk fasilitas umum atau kepentingan umum. Nah, di sana sudah dijelaskan bahwa pembangunan tanah desa yang digunakan untuk pembangunan sekolah pemerintah, rumah sakit pemerintah, pasar desa termasuk kepentingan umum. Jadi kalau ada tanah-tanah milik desa yang digunakan oleh pemerintah daerah, menurut amanat Undang-Undang 6/2014 harus dikembalikan kepada pemerintah desa. Nah, ini juga sudah banyak pemerintah desa kemarin dari, kalau tidak salah dari Wonogiri sudah melayangkan surat ke kami bahwa ada beberapa tanah khas desa yang digunakan oleh Pemda, sebagian besar adalah untuk tempat pendidikan, pembangunan sekolah dasar negeri waktu itu, pembangunan SD impres. Apakah itu harus dikembalikan? Sesuai amanat undang-undang bahwa tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah desa. Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan aset desa, itu ada beberapa macam, diantaranya adalah dengan sewa, yang kedua dengan bangun guna serah, kerjasama pemanfaatan. Ini kalau pinjam pakai sebenarnya ini kan dari pihak desa tidak memperoleh imbalan. Jadi yang dapat untuk menambah atau meningkatkan PADES adalah 1. sewa, 2. bangun guna serah atau bangun serah guna atau kerjasama pemanfaatan. Untuk sewa aset desa usaha tanah, jangka waktunya itu adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang. Kalau untuk sewa hanya 7 hari, tapi ini kalau pinjam pakai 7 hari, tapi ini dari pihak desa yang meminjamkan tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya kalau untuk kerja sama pemanfaatan ini jangka waktunya 15 tahun, sedangkan untuk bangun guna serah dan atau bangun serah guna itu memiliki waktu dengan jangka waktu selama 20 tahun. Nah, untuk BGS maupun BSG yang akan memperpanjang prosesnya adalah menggunakan mekanisme sewa. Tidak bisa di BGS-kan atau BGS, BSG. Tidak bisa diperpanjang lagi BGS-nya. Jadi kalau pihak ketiga masih akan menggunakan aset desa tersebut, mekanismenya adalah dengan sistem sewa. Nah, beberapa pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan, kami juga pernah diberi arahan oleh Pak Dirjen bahwa kalau memang aset-aset, baik itu aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, dioptimalkan pemanfaatannya, tidak hanya akan dapat menghidupi asetnya, tapi aset itu sendiri, tetapi akan bisa menghidupi pemiliknya. Bapak Dirjen pernah menyampaikan kepada kami bahwa di luar negeri ada ex-gudang, kata beliau sampaikan, yang disulap menjadi semacam kafe. Nah, itu penghasilannya sangat lumayan. Waktu pertemuan pertama kami juga sampaikan, meminjam istilah Bu Menteri Keuangan, bahwa aset desa itu bisa dioptimalkan pemanfaatannya sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri dan juga menghidupi miliknya. Manfaat atau keuntungan dari pemanfaatan aset desa itu diantaranya adalah bahwa yang punya aset atau pihak desa tidak perlu melakukan pemeliharaan, karena pemeliharaan itu menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan pemanfaatan aset itu. Dari segi pemeliharaan, dari segi pengamanan juga tidak perlu mengeluarkan biaya, karena semua itu ditanggung oleh pihak yang menggunakan aset tersebut. Yang selanjutnya yang
yang lebih ingin kita capai dalam hal ini adalah bahwa tanah yang digunakan atau yang dipakai oleh BUMDes juga itu mekanismenya bisa dilakukan dengan sewa. Apalagi sekarang dengan terbitnya PP tentang BUMDes itu PP 11 ya, PP 11 2001, bahwa BUMDes ke depan diarahkan untuk menjadi badan hukum. Nah, bagi teman-teman kerabat desa yang tanah desanya digunakan untuk BUMDes, coba untuk dilakukan review ulang terhadap perjanjian tersebut. Mohon agar aset itu tetap terjaga menjadi milik desa sebagai salah satu modal pemerintah desa melakukan pembangunan di desanya. Terkait dengan sewa, kerjasama pemanfaatan maupun bangun guna serah atau bangun guna serah, itu ada mekanismenya. Kalau untuk sewa-sewa berupa lahan pertanian, diutamakan diberikan kepada warga desa setempat. Karena tadi yang di ayat di pasal 7 itu kan ditekankan bahwa pemanfaatan aset desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli desa. Selanjutnya terkait dengan penggunaan atau sistem sewa harus dibuatkan dengan berita acara. Berita acara sewa yang di dalamnya harus memuat pihak yang terkait dalam perjanjian sewa, objek perjanjian sewa, kalau tanah jenisnya, luas, dan jumlah tanggung jawab penyewa, hak dan kewajiban para pihak, baik itu pemerintah desa maupun pihak penyewa, dan keadaan-keadaan yang di luar kemampuan atau force majeure, dan persyaratan lain yang dianggap perlu. Untuk pinjam pakai hampir sama, tapi kini waktunya hanya 7 hari, dan yang boleh dilakukan pinjam pakai, kelihatannya ini hanya peralatan mesin. Kalau untuk tanah dan bangunan tidak boleh dilakukan pinjam pakai. Untuk kerjasama pemanfaatan, isinya perjanjiannya hampir sama dengan sewa, baik itu kerja pemanfaatan maupun bangun guna serah atau bangun guna serah itu sama isinya. Jadi ada hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut, termasuk jangka waktu dan proses nanti setelah habis masa perjanjiannya dikembalikan kepada pemerintah desa dalam kondisi yang masih bisa dimanfaatkan. Terkait dengan bangun guna serah atau bangun serah guna, ini prosesnya kalau memang ada beberapa pihak yang ingin melakukan proses kerjasama BGS atau PSG, sebaiknya ini dilakukan lelang secara terbuka. Pihak mana yang mengajukan penawaran terbaik itulah yang yang dimenangkan. Jadi harus terbuka, tidak boleh kita melakukan lelang langsung, kecuali memang peminatnya hanya satu pemohon untuk melakukan kerjasama tersebut bisa dilakukan. Tapi kalau ada beberapa pihak yang ingin melakukan kerjasama pemanfaatan maupun bangun guna serah atau bangun serah guna, itu sebaiknya dilakukan lelang secara terbuka. Ini nanti mungkin akan melibatkan teman-teman dari pemerintah kabupaten, dan ini juga harus izin bupati untuk prosesnya, apakah diizinkan atau tidak oleh Pak Bupati. Intinya bahwa proses pemanfaatan aset desa ini harus terbuka sesuai dengan prinsip dari pengelolaan aset desa. Dan semua hasil dari kerjasama pemanfaatan ini semua masuk ke rekening kas desa
Masalah penggunaannya nanti tentunya sudah direncanakan sesuai apa namanya itu hasil musdes musyawarah desa yang sudah masuk ke APBDes, uangnya akan digunakan untuk apa? Semua diserahkan kepada pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk pemanfaatan aset desa ini, yang pada pertemuan lalu kami mengharapkan sekali untuk semua aset-aset desa dilakukan inventarisasi dan pendataan kembali, karena dari beberapa surat yang masuk kami, ini ada beberapa permasalahan terkait dengan masalah tanah kas desa ini. Ada yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah atau sudah dilakukan tukar-menukar, dan kami sampaikan di sini bahwa kita tegaskan untuk tukar-menukar tanah kas desa sebelum tahun 2017 atau terbitnya Permendagri 1 2016, selain untuk kepentingan umum itu tidak diperkenankan. Berarti kalau ada atau telah terjadi tukar-menukar kas desa bukan untuk kepentingan umum sebelum tahun 2016 dan tidak ada dispensasi atau rekomendasi terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, kami anggap itu adalah melanggar aturan. Mohon ini dicermati, barangkali di tempat Bapak dan Ibu pernah terjadi tukar-menukar tanah kas desa yang bukan untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum, waktu itu sudah kami sampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, antaranya itu, kedua, dibiayai oleh pemerintah, dan hasilnya untuk kepentingan seluruh masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan. Itu pun pemerintah maupun pemerintah daerah apabila menggunakan tanah kas desa harus melakukan penggantian dengan tanah yang senilai. Jadi mohon tolong dicermati para pemerhati desa, apabila telah terjadi tukar-menukar TKD sebelum tahun 2016 bukan untuk kepentingan umum, tidak terlebih dahulu mendapatkan dispensasi atau rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, itu adalah melanggar aturan. Karena ketentuannya bahwa tanah kas desa atau aset desa yang berupa tanah tidak boleh dilakukan pemindah tanganan kecuali untuk proyek-proyek pembangunan. Dari Permendagri 1 tahun 1982 pasal 9 dan Permendagri nomor 4 tahun 2007 berdasarkan pasal 15, secara tegas dinyatakan bahwa tanah kas desa tidak boleh dilakukan pemindah tanganan kecuali untuk proyek-proyek pembangunan. Jadi pada malam hari ini kami sampaikan bahwa untuk optimalisasi atau untuk meningkatkan pendapatan desa, mohon tolong dikenali dulu aset-asetnya. Seperti hasil diskusi kita waktu pertemuan yang lalu, ada teman kita dari Bogor menyampaikan bahwa aset desanya dikuasai oleh pihak lain. Nah, ini bagaimana hasilnya? Mohon kami juga diinformasikan apakah bisa diambil kembali tanah tersebut, karena itu sangat potensial untuk peningkatan PADS. Dan kelihatannya masih banyak terjadi di daerah-daerah lain, kasus-kasus seperti ini. Mohon juga dicermati apabila ada permohonan tukar-menukar TKD yang bukan untuk kepentingan umum, apakah benar-benar sudah menguntungkan pihak desa, baik dari aspek sosial maupun aspek ekonominya. Mohon juga dicermati nilai atau tanah penggantinya, apakah benar nanti akan menguntungkan pihak pemerintah desa atau justru akan merugikan pemerintah desa. Karena di Permendagri 1 2016 memang dibuka untuk dilakukan tukar-menukar TKD selain untuk kepentingan umum. Ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah juga yang
akan membangun Indonesia dari pinggiran, dan ternyata banyak investor yang masuk ke daerah-daerah sampai ke desa dan menggunakan tanah desa. Itu bisa dilakukan tukar-menukar dengan catatan harus lebih menguntungkan pihak pemerintah desa. Itu yang kami tekankan. Demikian Pak Suryo, nanti mungkin agak lebih berkembang waktu diskusi. Kami kembalikan ke Pak Suryo. Oke, terima kasih. Ini menarik, ternyata bagian yang menariknya adalah ketika bicara tanah kas desa terkait dengan bengkok. Jadi ada Mas Slamet Mubarak dan Mas Burhanuddin yang ingin menyampaikan. Silakan saya buka untuk Mas Burhanuddin dulu, baru nanti Mas Slamet. Silakan Mas. Halo, selamat malam Pak Suryo, Pak Koco. Silakan. Ya, ini terkait dengan tanah bengkok, Pak. Ini sampai sekarang itu tanah bengkok masih menjadi milik atau pengelolaannya dari perangkat desa. Padahal secara regulasi perangkat desa bahkan kepala desa itu sudah mendapatkan siltap. Dan secara keseluruhan untuk dasar hukumnya dari mulai Permendagri 2016, kemudian Pergub, kemudian UU nomor 6 2014, terus kemudian Pedoman Kode Aset tahun 2017 dari Bina Bimdes, itu semuanya sudah kita jelaskan kepada pemerintah desa. Namun dari pemerintah desa itu seolah-olah masih menginginkan bahwa bengkok itu menjadi hasil untuk tambahan mereka, karena dengan dasar bahwa di situ ada pasal yang menjelaskan bahwa sebagai tunjangan tambahan. Tapi pengertian tunjangan tambahan itu kan bukan keseluruhan dan itu harus masuk rekening desa. Tapi yang terjadi sekarang itu banyak sekali yang itu langsung masuk di pribadi-pribadi mereka, sehingga di PAD-nya desa itu tidak ada. Ini sudah menjadi keterangan dan kami sudah mencoba bertemu dengan pemerintah desa, tapi karena juga ada dalam tanda kutip sebuah kalimat bahwa kepala desa itu adalah jabatan politis dan itu juga butuh hasil yang banyak atau modal yang banyak, maka itu harus dikembalikan atau minta untuk dikembalikan. Itu seperti apa ya Pak Sugeng? Karena kalau kita seperti itu terus, desa nanti nggak akan ada PADS. Dan kasihan nanti ketika sudah jadi desa mandiri, kita nggak ada PADS, mungkin dari pemerintah pusat mengurangi sedikit demi sedikit, itu juga nanti yang desa bawah yang kasihan. Itu Pak Sugeng. Mohon sarannya. Terima kasih. Mas Burhan dari mana ini supaya jelas? Belawan Kabupaten Semarang, Pak Koco. Sebagai BPD, Pak. Oke, Ya. BPD. Jadi ini suara BPD Pak Sugeng apa? Jadi kalau desa kemudian tanah kas desanya atau tanah bengkok itu diasumsikan kalau tidak masuk ke PADES, maka desa tidak akan punya penghasilan. Nah, ini artinya belum desa mandiri. Tapi oke, nanti Mas Sugeng bisa menjelaskan, tapi sebelum Mas Sugeng menjelaskan ada Mas Slamet Mubarak yang akan menyampaikan dari Sekretaris Desa. Silakan. Ya, selamat malam Pak Sugeng Gunawan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Suryo Koco dan kerabat desa semuanya. Ini menarik terkait dengan pendapatan asli desa terkait dari kekayaan desa. Kekayaan tanah kas desa khususnya seperti yang tadi disampaikan yang dari Semarang. Di dalam aturan itu kalau sependek yang saya tahu bahwa tanah bengkok atau tanah sebutan lain itu dapat digunakan untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa.
Karena kaitannya ini dengan hak asal usul desa. Sebelum ada negara Indonesia, desa itu sudah ada, sudah muncul. Dan pendapatan mereka awalnya memang dari bengkok. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa perangkat desa, kepala desa sekarang sudah mendapatkan penghasilan tetap, namun demikian tidak menghilangkan hak asal usul dari tanah bengkok itu sendiri. Apalagi di dalam aturan itu sudah dijelaskan terkait dengan penggunaan tanah bengkok, atau di Banyumas itu bahasanya menjadi tanah eks bengkok, itu digunakan untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Nah, terkait dengan hal itu, apakah tanah bengkok atau tanah eks bengkok ini juga terkena aturan seperti ini yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng? Nah, khusus untuk di Kabupaten Banyumas, kami sudah mempunyai perbuk tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan dan tambahan penghasilan. Dan di sana tambahan penghasilan kepala desa itu berasal dari tanah bengkok atau tanah eks bengkok. Begitu juga terkait dengan tanah bengkok yang dikerjasamakan pemanfaatannya, itu juga diatur tersendiri, di mana di sana itu diatur bahwa 40% itu masuk menjadi tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa, sedangkan yang 60% itu masuk menjadi PAD. Ya, pertanyaan saya, apakah tanah bengkok yang melekat dari dahulu dari hak asal usul ini juga terkena dari aturan ini? Dan perlu diketahui oleh kerabat desa semuanya, kerabat TV desa semuanya, bahwa untuk di Banyumas, bahwa pengelolaan tanah bengkok ini juga dananya masuk menjadi di APBD tercatat. Ya, jadi tercatat. Walaupun memang teman-teman masih menggarap, tapi seolah-olah kan teman-teman bayar bengkoknya itu untuk kemudian digarap sendiri, dan setiap bulan menerima tambahan penghasilan melalui APBD. Demikian sementara Pak Koco, Pak Sugeng, dan kerabat TV desa yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Mas Saifullah, nanti setelah Pak Sugeng memberikan penjelasan dari dua hal ini, karena Mas Slamet dan Mas Burhanuddin ini bahasanya hampir sama, urusan bengkok. Semoga Mas Saifullah nanti ada urusan yang lain. Jadi diskusi kita bisa lebih produktif karena konten-konten yang didiskusikan menjadi lebih luas. Silakan Mas Sugeng. Terima kasih Bapak. Benar sekali tadi Pak Burhanuddin dan Pak Slamet dari Banyumas. Ini Pak, memang terkait dengan tanah bengkok ini, awalnya kan ini untuk penghasilan bagi para perangkat desa. Nah, sejak tahun 2015 pemerintah sudah bisa memberikan sedikit penghasilan, walaupun baru sedikit, kami sampaikan sedikit penghasilan. Nah, terkait dengan tanah-tanah yang menjadi garapan dari perangkat desa ini, kami masih menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Dalam ini adalah kepala desa, BPD, untuk memusyawarahkan apakah tanah-tanah bengkok yang dulunya menjadi garapan dari perangkat desa dicabut menjadi milik desa, artinya milik desa yang bisa dikerjasamakan atau dioptimalkan pemanfaatannya, dan hasilnya semuanya masuk ke rekening desa untuk tambahan. Semua perangkat desa, tadi disampaikan di Banyumas, Pak Slamet sudah 60-40 untuk tambahan siltap perangkat desa, dan 60% ini untuk untuk program pembangunan maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Ini memang terus terang aja, ini kami harapkan ini ada perbup yang sudah bunyi seperti ini. Ini sudah lebih bagus.
tadi disampaikan terkait dengan sewa, memang harus juga jelas aturannya. Sewa minimal dibatasi tidak boleh melebihi masa jabatan dari Kades. Ini yang harus diperhatikan juga. Jangan sampai nanti Kadesnya sudah berganti, sewanya belum habis masa sewanya. Ini juga akan menimbulkan masalah. Jadi nanti Kadesnya yang baru tidak tidak mendapatkan apa-apa karena sewanya sudah. Tapi kalau sistemnya sudah ada pembagian seperti ini 40-60 ini kan setiap tahun ini harusnya nih kan harus ada ini per tahun. Jadi pihak pemerintah desa bisa merencanakan tahun ini desa kami mendapatkan masukan pendapatan dari pengelolaan desa sebesar sekian. Jadi direncanakan untuk apa tentunya itu juga diserahkan sepenuhnya kepada hasil musdes. Apakah itu juga untuk tambahan anggota BPD? Nah ini yang kemarin menjawab di diskusi di kami itu teman-teman BPD ini sudah mulai minta tambahan siltapnya. Nah ini makanya kami inisiatif bahwa untuk mulai mingguan ini coba kita diskusikan terkait dengan optimalisasi pemanfaatan desa untuk menambah PAD. Jadi untuk tanah bengkok apakah yang masih ada tanah bengkok maupun ex bengkok ini masih menjadi haknya atau garapannya dari perangkat desa, kami serahkan sepenuhnya kepada hasil musyawarah desa. Kalau hasil musyawarah desa BPD maupun pemerintah atau Kades dan perangkatnya sepakat bahwa tanah khas desa ini pemanfaatannya harus sama-sama, bukan untuk perangkat desanya aja karena sudah mendapatkan penghasilan dari pemerintah, ini adalah lebih baik sesuai dengan tadi asasnya bahwa aset desa digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asasnya tadi asas kepentingan umum, bahwa maksudnya bahwa pengelolaan desa harus mengutamakan kepentingan umum. Kalau tadi Pak Burhanuddin menyampaikan bahwa ini sebagian besar masih dikuasai oleh para perangkat desa. Kalau perangkat desanya masih aktif, masih agak bisa dimengerti Pak. Yang lebih parah lagi ini perangkat desa sudah tidak aktif, sehingga sudah purna tugas, masih menguasai bengkoknya ini yang agak bermasalah. Nah, untuk yang ini Pak Suryo, ini sepenuhnya diserahkan kepada hasil musdesnya yang dulu kemarin kita diskusikan. Apakah tanah khas desa atau bengkok ini mau ditarik sebagai tanah desa secara umum yang bisa dimanfaatkan secara umum, seperti tadi sampaikan saya, untuk disewakan atau untuk dikerjasamakan atau dibangun serah atau serah guna, itu sepenuhnya kami serahkan kepada hasil musdes. Begitu Pak. Oke, jadi pada prinsipnya karena memang undang-undang itu mengakui keberadaan hak asal usul, maka kemudian bicara tentang tanah bengkok itu diharapkan menjadi keputusan di musyawarah desa. Kira-kira seperti itu ya Mas Sugeng? Betul Bapak. Dan kemudian akan menjadi lebih baik apabila Pemda terlibat aktif, kemudian memproduk satu peraturan daerah yang kemudian mengatur tentang tanah bengkok dengan memperhatikan aspirasi dari teman-teman di desa. Kira-kira gitu Pak Sugeng? Betul Bapak. Karena amanat undang-undangnya juga Permendagrinya bahwa pemerintah bupati wali kota menerbitkan atau membuat peraturan pengelolaan aset desa. Oke, terima kasih Mas Sugeng. Mas Saifullah silakan. Ada yang ingin dikonsultasikan karena ini forumnya adalah konsultasi terbuka dengan Mas Sugeng. Ini saya paling suka karena Mas Sugeng selalu memberi ruang untuk konsultasi terbuka. Silakan Mas Saifullah. Oke, terima kasih Pak Suryo atas kesempatannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Pak Sugeng, Pak Suryo, dan rekan-rekan desa lainnya. Ini alhamdulillah sudah yang kesekian kalinya saya mengikuti TV Desa, dan alhamdulillah juga kesempatan yang kedua ini bisa konsultasi langsung dengan Bapak Pak Sugeng, walaupun ini pertemuan yang pertama kayaknya Pak dengan saya. Perkenalkan, nama saya Follow Pak, saya Ketua BPD di salah satu desa Pasir Bungur tepatnya di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sangat menarik di sini terkait dengan pengelolaan aset desa yang di dalamnya itu ada tanah kas desa yang menurut Permendagri nomor 1 2016 dan Permendagri nomor 4 2017 itu bahwa tanah yang dulunya mau itu bentuknya apapun harus dikembalikan pengelolaannya kepada pemerintah desa ataupun pengelolaannya menjadi tanah kas desa, bukan begitu ya Pak? Betul, Pak. Cuma yang jadi pertanyaannya begini Pak, di saya desa Pasir Bungur ini kurang lebih tahun 1983. Berdirinya desa Pasir Bungur itu kurang lebih tahun 83, pecahan dari desa induknya, desa Cilograng, dan sekarang sudah menjadi kecamatan. Dan sebaran tanah-tanah tersebut memang sangat banyak sekali, tetapi pada akhirnya gitu yang terinventarisir sampai saat ini itu ada kurang lebih 35 hektaran tanah desa tersebut. Cuma yang jadi masalahnya karena seiring pergantian para kepala desa, dan dari kepala desa yang pertama sejak berdirinya desa Pasir Bungur sampai sekarang itu sudah ada 5 kepala desa yang memimpin, dan tanah-tanah tersebut makin lama makin menyusut gitu, makin lama makin menyusut. Dan perkirakan sekarang itu kurang lebih tinggal 20 sampai 25 hektaran lagi itu sebaran tanahnya. Tetapi itu pun juga belum kembali pengelolaannya kepada desa. Jadi kesemuaannya tanah tersebut ada di dalam penguasaan penggarap yang memang kebanyakannya itu warga setempat gitu. Warga masyarakat setempat. Nah, ketika kami BPD mengusulkan pengelolaan tanah-tanah tersebut harusnya ada di pengelolaannya pemerintah desa dan harus masuk ke dalam PADES, itu agak kesulitan tersendiri. Yang pertama, para warga yang sudah menggarap sekian puluh tahun bahkan sebelum ada desa tersebut merasa bahwa tanah itu adalah tanah miliknya. Itu yang agak kesulitan yang pertama. Ditambah yang kedua, ada semacam itu kalau dilihat tadi penyampaian yang disampaikan oleh Pak Sugeng menurut Permendagri nomor 1 2016 ataupun Permendagri nomor 4 2017 bahwa tanah kas desa yang ditukar ataupun ditukar gulingkan ataupun apa itu bentuknya dengan warga, maka itu dianggap sesuatu yang melanggar hukum gitu Pak ya, melanggar aturan. Sementara ada di saya kurang lebih itu lahannya hampir setengah hektar, katanya dulu mendapatkannya itu waktu kepala desa yang pertama katanya ditukar dengan lahan yang untuk lapangan sepak bola, separuh lapangan sepak bola ditukar dengan lahan yang sedemikian luasnya gitu, karena mungkin ada kedekatan tersendiri. Ketika kami telusuri dan kebetulan tahun-tahun ini di desa kami, di kecamatan kami itu ada program PTSL, temuannya itu pas ada di PTSL ketika bahwa tanah itu yang dikira warga itu adalah tanah kas desa ternyata masuk di program sertifikat massal itu Pak. Dan ini ada semacam pergolakan juga di masyarakat bahwa itu yang si penggarap sudah mengakui bahwa sudah membayar pajak, SPPT dan sebagainya, dan sekarang sedang diajukan sertifikatnya itu lewat program PTSL tersebut. Nah, pertanyaan kami Pak begini, langkah apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah desa termasuk kami di BPD tentunya untuk bisa mengembalikan sebaran tanah-tanah tersebut pengelolaannya kepada desa terlebih dahulu. Adapun si penggarap pengelolaannya dia terserah itu mau mereka yang sudah tadi, cuma harus ada kejelasannya. Jadi yang dipertanyakan itu apa langkah yang harusnya kami lakukan untuk bisa mengambil alih ataupun untuk bisa pengelolaan tanah itu harus di desa dulu gitu. Ada catatan dan di desanya dulu. Kemudian langkah apa yang seharusnya pemerintah desa lakukan dan apakah diperbolehkan pemerintah desa ini memaksa
seolah-olah memaksa dalam tanda kutip kepada para penggarap lahan-lahan tersebut untuk mengembalikan pengelolaan tanah itu kepada desa. Itu yang bisa saya tanyakan kepada Bapak, mohon pencerahannya dan juga mohon pertimbangannya untuk kami ini agar desa ini semenjak desa itu ada 83 belum pernah ada PADES dari tanah kas desa tersebut. Padahal kalau dihitung-hitung dari zaman dulunya malah sampai ada 50 hektaran katanya. Karena zaman dulu memang kepala desa dan perangkat desa belum ada siltapnya. Makanya itu tadi kebanyakan mantan-mantan kepala desa yang terdahulu itu tidak menyamaratakan banyaknya mempunyai lahan-lahan tersebut karena pernah menjabat kepala desanya tersebut. Itu Pak mungkin, dan terima kasih Pak Suryo, terima kasih juga Pak Sugeng sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada dua case ini. Satu dikuasai oleh warga dan warga merasa bahwa itu sudah menjadi milik dia. Kemudian ada proses sertifikasi juga. Cuma apakah sudah terbit sertifikat atau belum, ini mungkin Mas Saifullah boleh bisa memberikan gambaran? Boleh. Sertifikasinya itu baru tahun ini Pak Suryo. Jadi tahun 2020 akhir itu per September kalau tidak salah itu ada pendataan PTSL dan mereka sudah mengajukan itu. Ini sekarang lagi proses. Artinya belum keluar sertifikat ya? Belum. Kalau sertifikat belum. Jadi lagi tahap. Oke, dipahami. Kemudian yang kedua adalah adanya indikasi bahwa kades-kades yang sebelumnya itu kemudian pada akhirnya menguasai lahan itu, tidak kemudian dikembalikan ke desa. Seperti yang tadi disampaikan Pak Sugeng, bahwa ada juga nih yang kalau masih dimanfaatkan oleh perangkat desa yang menjabat sih masih oke, tapi ketika sudah nggak menjabat tapi masih menguasai, nah ini kan satu tanda tanya juga. Nah, pertanyaan penting dan menariknya adalah ketika Mas Saifullah ini sebagai anggota atau ketua BPD, maka dari pihak BPD dan pihak pemerintah desa harus melakukan tindakan apa ini? Karena secara data mungkin sudah punya bahwa historicalnya ada 50 hektar dan seterusnya. Sekarang teridentifikasi tinggal berapa hektar, yang berapa hektar dikuasai oleh para pihak, baik oleh warga maupun mantan-mantan kepala desa, perangkat desa dan seterusnya. Dan pertanyaan terakhir yang menarik adalah apakah boleh nih pemerintah desa melakukan tindakan pemaksaan ngambil alihan? Kira-kira itu, monggo Mas Sugeng. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Saifullah. Ini juga bukan informasi baru buat saya, karena banyak kasus seperti ini. Jadi begini Pak Saifullah, kita akui bahwa penata usahaan terkait dengan aset desa khususnya tanah memang belum tertib. Makanya pada pertemuan yang kemarin kami tekankan sekali, mohon sekali kepada pemerintah desa, pokoknya siapapun yang terlibat terkait dengan pengelolaan aset desa untuk melakukan pendataan dan inventarisasi aset khususnya yang berupa tanah. Karena ini memang agak rawan Pak, jika administrasinya belum tertib, aset-aset desa belum tercatat, ini yang gampang sekali untuk disalahgunakan. Sekarang yang akan saya tanyakan Pak Saifullah, apakah terhadap tanah yang tadi Bapak sampaikan 30 hektar ini pernah tercatat sebagai aset desa di desa tersebut? Yang saya khawatirkan sama sekali tidak pernah tercatat karena memang administrasi waktu itu masih ya kita bersama belum tertib. Untuk itu kita mulailah tahun ini kita lakukan penertiban. Nah, itu yang jadi terbaik ini yang sekarang ini berkeinginan mengelola tata pemerintahan desa yang lebih baik dan lebih tertata kembali itu karena di desa sendiri tidak ada catatan aset desa yang berupa tanah kas desa tersebut Pak. Cuma ketika kami telusuri juga ke Badan Pertanahan Nasional, memang bukan wilayahnya untuk mengetahui apakah itu tanah desa
ataupun itu tanah warga gitu. Karena ketika ditelusuri pun sampai ke kabupaten bahwa buku tanah tersebut sudah dikasih ke masing-masing desa induknya katanya. Dan ketika kami telusuri pun juga ke desa induk kami bahwa tanah ataupun buku tanah desa kami juga sudah ada di desa katanya. Dan ketika ditelusuri bahwa buku tanah tersebut memang hilangnya pada masa kades sebelum yang sekarang ini, berarti kira-kira 7 tahun yang lalu itu hilangnya buku tanah tersebut. Dan sampai sekarang itu permasalahannya itu sangat banyak sekali terkait dengan kepemilikan lahan-lahan yang tadinya tanah desa, sekarang tiba-tiba bahwa saya dulu katanya ini dapat tekur dari Pak Kepala Desa ini katanya sama kambing lah. Ada yang sama kambing sama apalah semacamnya itu Ya. katanya dapatnya tuh dari itu. Iya betul Pak Sebelum. Ya. Kami paham Pak. Dan makanya tadi kami sampaikan ya kita kalau memang kita nggak punya bukti alas hak yang kuat, sampai dimanapun kita kalah Pak. Minimal sekali, apalagi kalau syukur masih yang sisa 20 hektar ini yang masih digarap oleh warga, ini juga harus segera diurus alas haknya. Satu, terkait dengan tadi program PTSL, sebenarnya di BPN ini ada sejarah tanahnya. Ini tanah dulu punya siapa, pasti ada Pak ini Pak. Ya Pak. Nah, tidak mungkin nanti BPN akan mengeluarkan sertifikat itu kalau memang bukan haknya. Kalau memang punya tanah desa, harusnya ini terbitnya tanah milik pemerintah desa. Satu. Terus terkait dengan yang masalah penggarap. Nah ini yang harus kita mulai tertibkan Pak dari sekarang Pak. Penggarap takutnya nanti dia bilang, saya sudah membayar PBB sekian tahun. Nah, bukti bayar PBB adalah bukan merupakan salah satu alas hak. Ya Pak. Bukan salah satu bukti alas hak. Jadi kalau mereka... artinya mungkin gini ya, Sugeng. Kenapa? Artinya bahwa Anda punya bukti bayar PBB itu bukan sebagai bukti bahwa Anda sebagai pemilik. Pemilik tanah, betul Pak. Oke. Ya. Karena PBB itu lebih karena Anda sebagai pemanfaatan lah, bukan Betul. sebagai pemilik. Ya. Oke, monggo. Nah, itu terkait dengan teman-teman atau masyarakat penggarap, mulai sekarang harus dibuat perjanjian. Apapun bentuknya. Karena ini satu untuk menjaga aset tersebut. Kedua, jangan sampai nanti aset desa tersebut beralih hak pemilikannya karena tidak ada yang sama-sama tidak memiliki alas hak yang kuat. Nah ini yang menjadi topik pada malam ini adalah untuk yang kasus-kasus seperti ini Pak Saifullah. Tadi waktu di awal saya sampaikan bahwa tanah kas desa yang berupa garapan diusahakan digarap oleh warga desa setempat dengan cara sewa. Untuk lebih adilnya, ini pun harus dilakukan melalui lelang terbuka. Siapapun yang mengajukan penawaran terbaik, itulah yang jadi pemenang. Jadi pemerintah desa dengan persetujuan BPD tentunya, ini kebetulan Bapak selaku BPD, kami minta tolong untuk mengawasi hasil desa ini, membuat peraturan desa terkait dengan sewa ini, bagaimana proses sewanya, berapa lama, berapa sewanya, itu sudah ada di perdes tersebut. Harusnya sudah ada nih perdesnya. Jadi begitu pemenang lelang untuk menggarap tanah desa sudah diketahui, maka dari pihak desa segera membuat perjanjian. Berapapun nilainya, itu pertama untuk mengamankan aset, yang kedua adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Lebih utamanya adalah untuk mengamankan aset. Masalah besar kecilnya sewa tentunya tergantung dari subur dan tidaknya tanah tersebut. Tentunya warga yang sudah menggarap bertahun-tahun sudah paham betul bahwa semuanya tanah itu tanah garapan berupa sawah. Sawah tersebut bisa ditanamin mungkin 2 atau 3 kali atau panen 2 atau 3 kali dalam setahun atau hanya 1 kali. Nah, nanti itu kan nilai sewanya agak berbeda.
Berbeda antara tanah yang irigasinya bagus dengan tanah tak ada hujan, pasti berbeda nilainya. Nah, tapi yang lebih penting di sini adalah yang kami sampaikan adalah dalam rangka menjaga aset desa tersebut. Untuk itu kan di undang-undangnya maupun di Permendagrinya diamanatkan bahwa tanah desa harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Yang pertemuan kemarin kami tekankan sekali mulai melakukan inventarisasi aset di data. Nanti kalau sudah terdata semua, walaupun belum tahu nilainya, silakan pakai NJOP dulu untuk tanah. Nanti selanjutnya diinput ke Sipades kalau sudah siap ini Sipadesnya. Tapi yang penting lagi adalah ditetapkan statusnya oleh kepala desa. Jadi siapapun kepala desa nanti penggantinya, karena sudah ada SK sebelumnya, maka aset tersebut tidak akan mudah hilang. Nah, ini juga kami minta ke teman-teman kabupaten, kota, dan untuk ikut aktif mengawasi pengelolaan aset desa khususnya yang berupa tanah. Karena tidak sedikit kepala desa yang tersangkut masalah hukum akibat salah kebijakan mengelola aset desa khususnya tanah yang tadi awal saya sampaikan. Jadi mohon sekali kepada teman-teman di kabupaten, BPD juga dan camat untuk ikut serta membina dan mengawasi pengelolaan aset desa. Untuk langkah-langkah yang Bapak bisa ditempuh terkait dengan aset yang dimiliki warga, salah satunya adalah yaitu membuat perjanjian dengan para penggarap. Penggarap harus menyatakan bahwa dia menggarap tanah tersebut tidak untuk menguasai. Tapi biasanya kan kami sudah menduduki tanah ini sudah bertahun-tahun. Nah, sementara di desa tidak ada catatannya. Ya kan ini yang agak bahaya nih Pak. Di desa tidak tercatat, masyarakat kan punya hak karena merasa sudah berpuluh-puluh tahun menduduki tanah tersebut. Nah, ini perlu dikasih pengertian dari mulai saat sekarang juga bahwa tanah yang mereka garap adalah tanah milik desa. Silahkan digarap, tapi harus ada syaratnya yaitu dengan sistem sewa. Masalah besar kecilnya sewa terhadap lahan tersebut sepenuhnya juga diserahkan kepada pihak pemerintah desa dengan persetujuan BPD tentunya. Karena untuk pengelolaan aset yang bersifat strategis berupa tanah, semuanya harus mendapat persetujuan dari BPD setempat. Selanjutnya, untuk mengklarifikasi tanah-tanah yang tersisa 20 sampai 25 hektar ini, coba Bapak koordinasikan dengan BPN, minta historis tanah tersebut milik siapa dulunya, apa memang benar ini milik desa. Karena memang akhir-akhir ini banyak pihak mengklaim bahwa ini tanah milik desa. Setelah dicek dokumen-dokumennya ternyata tidak ada, baik itu catatan atau buku inventaris desa maupun alat hak kirik ataupun ada. Minimal sekali di desa itu tercatat sebagai inventaris desa atau aset desa dalam buku inventarisnya. Jadi makanya pengelolaan aset ini agak unik Pak. Karena pengelolaan keuangan siklusnya hanya berapa tahap, tapi untuk aset desa ini ada berapa siklusnya, itu 13 kalau tidak salah ya. Nah, terkait dengan siklus ini, aset yang sudah tercatat sebagai salah satu aset entitas sebelum ada penghapusan, ini masih diakui sebagai kekayaan desa. Nah, ini ya juga kami dorong kepada teman-teman di desa untuk aset-aset yang selain tanah dan bangunan yang sudah tidak ada barangnya, silakan dihapuskan. Jadi makanya inventarisasi dan pendataan aset ini jadi sangat penting. Mudah-mudahan nanti ke depan ini dalam waktu dekat, kami mungkin Kementerian Dalam Negeri bisa bekerja sama dengan BPKP, Inspektorat Kabupaten, dan lebih menekankan lagi kepada camat-camat di daerah untuk ikut membantu memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pendataan aset desa. Demikian Bapak. Oke, terima kasih Mas Sugeng. Jadi penjelasannya menurut saya sudah cukup komprehensif bahwa kemudian karena ranah hukum
itu selalu berbasis kepada alat bukti. Jadi ini yang kemudian teman-teman ke pemerintah desa maupun BPD yang menjadi penting adalah alat bukti kepemilikan bahwa itu memang aset desa. Karena ada juga di beberapa desa yang sempat saya tahu kantor balai desa itu ternyata juga dibangun di atas tanahnya kepala desa, umpamanya seperti itu. Artinya secara kepemilikan ya tercatatnya selama belum ada surat berita acaranya atau penghibahan dan seterusnya, maka itu masih milik dari seseorang, bukan aset desa, kan kira-kira seperti itu. Bahwa aset desanya bangunan, tetapi tanahnya bukan punya desa. Nah, tanpa terasa ini sudah 1 jam berjalan, kita masih ada sesi kedua, masih ada Mbak Kartika dari DPMD Sukoharjo yang akan berkonsultasi. Setelah yang satu ini ada juga beberapa teman di chat YouTube kita yang nanti akan coba saya bacakan dan beberapa yang ada di chat dari Zoom kita. Jangan kemana-mana, tetap di Malam Mingguan Desa karena selalu ada hal-hal yang baru di Malam Mingguan Desa. Tetap di Malam Mingguan Desa setelah yang satu ini. Halo Desa. Kini telah hadir tontonan dan tuntunan untuk desa-desa Indonesia. Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi untuk desa, untuk warga desa, untuk penggiat usaha dan pemberdayaan desa. Desa Vision dikembangkan oleh TV Desa yang telah mendedikasikan diri mengembangkan program siaran desa dan perdesaan sejak tahun 2014. Dengan Desa Vision, kerabat desa dapat menyaksikan tayangan pilihan tanpa bayar iuran bulanan selamanya. Desa Vision persembahan TV Desa bersama SMV Prisat TV. Info lengkap kunjungi desavision.id. Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi. Info lengkap kunjungi desavision.id. Kembali ke Malam Mingguan Desa, ada beberapa kerabat desa yang memantau melalui channel YouTube kita. Terima kasih Mas Yakno, Cari Watu Agung, ada Bung Yos, ada Luki Kansas, ada Indo Agro,
ada Papa Bro, ini Pak, namanya keren-keren, ada AB Hamster, ada Mas Sudi Rifan, ada 555 channel, ada Hamid Hits. Pertanyaan di channel YouTube kita sebelum saya berikan kesempatan ke Mbak Kartika. Mas Sugeng, ini ada yang menanyakan dari Mas Luki Kansas, apakah untuk kepentingan usaha dana desa? Oh, ini dana desa ini. Dana BUMDes bisa untuk membeli aset tanah. Jika bisa, menurut saya bagus karena BUMDes banyak usaha dan masalah aset tanah untuk tempat desa. Oke, jadi ini tidak terkait dengan aset desa. Kenapa? Karena aset BUMDes dan aset desa itu adalah sesuatu yang berbeda. Kira-kira gitu Mas Luki, tapi nanti kalau Mas Sugeng ingin menanggapi silakan, karena memang aset desa itu dipisahkan dari aset BUMDes itu dipisahkan dari aset desa. Secara aturannya seperti itu. Kita berikan kesempatan kepada Mbak Kartika dari PMD Sukoharjo, ada yang ingin dikonsultasikan. Silakan Mbak Kartika. Halo? Halo? Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan kepada kami, pada dasarnya aset desa ini sangat penting, namun rumit sekali. Jadi di Kabupaten Sukoharjo itu sudah mempunyai peraturan bupati tentang pengelolaan aset desa. Suaranya Pak? Audionya agak kurang ini Mbak, mungkin agak dekat. Agak dekat nih. Oh ya. Oke. Pakai ini. Di ini dideketin ke dagu. Nggih. Ya, nggih monggo. Sudah Pak. Sudah Bu. Jadi aset desa ini adalah sesuatu hal yang penting, namun memang rumit ya Pak pengelolaannya itu. Jadi di Kabupaten Sukoharjo sendiri itu kami sudah mempunyai peraturan bupati tentang pengelolaan aset desa, yang mana di pasal 11 pada peraturan bupati nomor 47 tahun 2017 tersebut disebutkan bahwa segala sesuatu tentang pemanfaatan aset desa itu ditetapkan dengan peraturan desa. Tadi kalau saya nggak salah dengar nggih Pak Sugeng non saya tadi ngendika bahwa pemanfaatan aset desa itu di situ disewa atau pinjam pakai atau apa itu sudah disebutkan di Perdes. Yang sejauh yang saya ketahui di dalam Perdes itu hanya mereka aset-aset desanya itu apa saja itu diinventarisir, kemudian masuk di dalam lampiran Perdes tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, kemudian tata cara pemanfaatannya kalau di Kabupaten Sukoharjo itu mensosialisasikan kepada desa tata cara pemanfaatannya menggunakan Perkades. Jadi nanti misalnya aset desa A pinjam, terus aset desa B dengan cara hak guna itu kepada siapanya, misalnya disewa untuk siapa, pinjam pakai untuk siapa, itu baru dengan SK Kepala Desa. Apakah rentetan tersebut sudah urut atau seperti yang diutarakan Pak Sugeng tadi bahwa semuanya ditulis di dalam Perdes. Kalau seandainya semuanya ditulis di dalam Perdes, apabila nanti yang nyewa berubah atau yang memakai pemanfaatannya itu berubah, nanti kita mesti bolak-balik melakukan perubahan Perdes. Namun kalau itu cukup dengan SK Kepala Desa kan kita cukup mengganti SK. Kalau SK kan pembahasannya tidak dengan BPD, artinya jadi prosesnya bisa lebih cepat. Itu Pak yang saya tanyakan Pak, mohon jawabannya dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Monggo masukkan langsung. Baik, terima kasih Bu Kartika. Maksud saya begini Bu, terkait dengan apa namanya tadi pemanfaatan desa, ketentuannya adalah bahwa menguntungkan desa, tidak merubah status kepemilikan aset desa untuk pinjam atau untuk sewa ini jangka waktu 3 tahun sesuai dengan bentuk aset dan dapat diperpanjang. Pelaksanaan penetapan sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan DPD. Nah, tadi apakah ini harus dengan Perdes atau SK? Memang kalau dengan Perdes itu lampirannya kan ada di Perdes itu nggih Bu. Takutnya nanti kalau yang nyewa ganti, Perdesnya ganti lagi gitu kan nggih Bu. Betul. Jadi apakah kemudian harus di Perdes atau cukup SK. SK? Kalau di Permendagrinya ini dengan Perdes Bu. Oke. Artinya suka tidak suka ketika kemudian enggak, artinya mungkin yang Bu Kartika tadi atau Mbak Kartika tadi sampaikan lebih pada kemudian ketika kemudian tahun ini ada pergantian yang sewa dan seterusnya, itu kemudian kan akan mengganti Perdesnya lagi kan gitu. Ataukah bisa saja di Perdes itu secara umumnya bahwa kemudian ketentuan kepada pemakai atau keputusan terhadap siapa yang memakai itu berarti dalam bentuk SK atau bagaimana Mas Sugeng? Kalau untuk sewa ini kan ketentuannya dengan perjanjian Pak. Kalau pihak yang menyewa itu berubah orangnya, berarti perjanjiannya harus dirubah juga. Artinya di Perdes itu tidak akan menyebutkan nama-nama siapa yang menyewa, tetapi lebih pada aturan umumnya seperti apa. Kemudian ketika ada proses sewa yang melakukan sewa siapa dan seterusnya itu menjadi perjanjian antara penyewa dengan desa. Betul Pak. Oke, kira-kira begitu Mbak Kartika, masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin Mbak Kartika bisa menyampaikan runtutan kalau di Sukoharjo itu seperti apa, kemudian apakah itu sudah sesuai atau belum? Kira-kira tadi pertanyaannya mengarah ke situ ya Mbak? Atau begini Pak, mohon maaf. Begini Bu, coba nanti kami dikirimi Perdesnya, bisa melalui WA nanti di apa? Perda. Perdesnya Pak. Perbub. Jadi Perbub. Kalau Perbub umum itu masih Pak. Iya, ada Perbub, kemudian dari Perbub kan turunannya nanti akan ada Perdes kan kira-kira gitu ya, Mbak Kartika ya? Jadi kami kan ini masih proses sosialisasi agar desa segera membuat Perdes tentang pemanfaatan aset desa. Nah, nanti tata caranya itu dibuat Perkades, tata cara pemanfaatan aset desa. Jadi aset desa itu caranya dengan sewa, pinjam pakai atau apa itu diatur dengan Perkades. Nah, nanti siapa-siapa yang memanfaatkan aset desanya, terus perjanjiannya berapa, luasnya berapa, itu segala sesuatunya diatur dengan keputusan kepala desa. Apakah rentetan tersebut sudah sesuai dengan regulasi atau tadi mungkin saya salah dengar waktu Pak Sugeng ngendiko semuanya harus diatur di dalam Perdes seperti itu. Oke, jadi kan begini Bu Kartika, di Permendagri 1/2016 mengamanatkan Bupati Wali Kota membuat Perbub terkait dengan pengelolaan aset desa. Mungkin di Perbub itu juga diamanatkan lagi kepala desa harus membuat Perdes terkait dengan pengelolaan aset desa. Nah, di Perdes itu dinyatakan bahwa untuk tanah dilakukan sewa menyewa atau kerjasama pemanfaatan atau pohon guna sarah atau pohon sarah guna dengan persyaratan sebagai berikut, gitu kan Bu? Ada semua. Nah, begitu ada pihak pemohon masyarakat atau pihak masyarakat lah mengajukan permohonan untuk melakukan sewa,
kan harus mengikuti perdesnya. Ini yang disewa nih apa namanya? Boleh disewa untuk apa? Kalau tanah pertanian disewa untuk membangun toko kan jelas nggak boleh, Bu. Ya. Ya kan? Nah kan udah diatur sudah begitu. Tinggal kalau tanah yang disewa itu berupa tanah garapan, tentunya hanya untuk disewa untuk digarap dengan tanah. Itu, tapi apakah proses sewanya itu sudah diatur di Perdes bahwa untuk sewa menyewa lahan tersebut mekanismenya dilakukan melalui lelang terbuka. Nah itu kan di Perdesnya. Baru setelah ada pemohon, sudah ada pemenang lelengnya, kalau dilelang di SK-kan dengan surat keputusan desa bahwa tanah lokasi yang berlokasi di daerah ini berupa tanah ini dilakukan sewa oleh, nah baru itu Bu. Oke. Itu terbit SK dari Kades itu bahwa salah satu lahan miliknya dilakukan sewa menyewa, barulah dilakukan perjanjian. Jadi kalau sesuai urut-urutannya tadi sudah tepat Bu. Ada perbuknya, ada perdesnya, ada SK-nya, dan terakhir adalah dengan perjanjian dengan pihak penyewa. Ya, Bu. Oke, berarti yang dilakukan oleh Bu Kartika dan teman-teman atau Mbak Kartika dan teman-teman itu sudah sesuai dengan runtutannya. Tapi mungkin yang menarik gini, Mas Sugeng, apakah dari Kementerian Dalam Negeri itu sudah ada semacam guide atau petunjuk model? Oh ini loh model perda, oh ini loh model perdesnya, oh ini loh model perjanjiannya dan seterusnya, sehingga mungkin akan lebih memudahkan teman-teman karena memang urusan-urusan seperti ini kan urusan-urusan yang terkait dengan legal drafting yang tidak semuanya menguasai, tidak semuanya memahami tentang proses-proses seperti itu. Mau nggak masukkan? Baik, terima kasih Pak. Betul Pak, kami sudah menyiapkan. Contohnya apabila akan melakukan proses penghapusan, langkah pertamanya apa? Harus dilakukan bentuk tim penghapusan melalui SK Kepala Desa, tugasnya apa, sampai dengan draft SK penghapusannya sudah kami siapkan Pak. Nah untuk yang pemanfaatan ini, terus terang aja kami masih diskusi juga Pak, karena kami harus cari perbandingan antara daerah satu dengan daerah yang lain kan tidak sama Pak. Kami harus menyesuaikan karena situasi masing-masing daerah kan berbeda-beda Pak. Kalau kita bikin sama draftnya seperti harus begini, ya kami nanti seolah-olah agak memaksakan, padahal situasinya masing-masing daerah adalah berbeda. Tapi kalau untuk penghapusan kelihatannya sama ini Pak prosesnya. Apakah itu untuk penghapusan kendaraan bermotor atau selain kendaraan bermotor, gitu Pak. Atau penghapusan karena proses tukar menukar umpamanya. Ini draftnya sudah kami siapkan Pak, sudah ada. Nanti kalau teman-teman yang perlu silakan hubungin kami, nanti kami kirimkan itu Pak, draftnya Pak. Oke, mungkin Pak Sugeng juga bisa share ke kita, ke tim TV Desa, karena kita juga ada tempat untuk kita share di slide share. Jadi dokumen termasuk materi presentasi hari ini mungkin bisa dibagikan ke kita supaya teman-teman juga bisa mendapatkan langsung dari link yang sudah kita siapkan. Gitu ya Pak Sugeng ya, kira-kira. Siap Pak, ya Pak. Ini kan salah satu bagian dari nanti revisi Permendagri 1 selesai, kami buatkan juknisnya semua, bagaimana tata cara penata usahanya, bagaimana tata cara penghapusannya, bagaimana tata cara, nanti masing-masing ada Pak. Oke, terima kasih. Ini ada satu lagi yang menarik di channel YouTube kita. Izin bertanya, bisakah setiap operator pendataan, baik itu si Pardes atau aplikasinya, diporsikan honor? Waduh, ini menyangkut honor dan seterusnya, kayaknya di luar dari agenda kita, tetapi nanti silakan kalau Mas Sugeng ingin memberikan respon. Kemudian bagaimana cara untuk mengembalikan tanah desa yang saat ini sedang dikuasai SD Negeri dan TK Pertiwi
mohon pencerahannya, mekanisme dan langkah-langkahnya dari Mas Masudi Rifan. Silakan, Mas Sugeng. Oke Pak, terima kasih Pak. Betul Pak, kami juga dulu waktu jadi operator aset negara itu juga mengharapkan sekali ada tambahan penghasilan atau honor gitu Pak. Nah, ini kan desa ini kan duitnya kan banyak Pak. Kenapa? Saya juga kasihan juga sama teman-teman yang ngelola aset ini Pak. Yang waktu kita diskusi lalu kan saya sampaikan juga, kalau bicara uang memang agak menarik gitu. Kalau asetnya kurang seksi, jadi ya, tapi jangan khawatir lah teman-teman yang ngurus aset ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kebijakan kami semua mengharapkan Pak. Kami pernah merasakan itu Pak bertahun-tahun juga. Artinya memungkinkan untuk kemudian dari APBD mengalokasikan honor. Ya memungkinkan Pak. Ada rumahnya, harusnya ada rumahnya. Pengelolaan keuangan ada. Kan artinya uang dan ini kan harusnya sepasang ini Pak. Artinya kepala desa dan PBD jangan pelit-pelit juga lah teman-teman yang mengelola yang kemudian menjadi operator pendataan ini ya dialokasikan anggaran kira-kira gitu ya Mas Sugeng. Betul Pak. Nah itulah salah satu harapan kami Pak. Jadi kalau asetnya sudah tertata dengan baik dan dioptimalkan pemanfaatannya, saya yakin untuk penambahan penghasilan baik untuk operator maupun perangkat desa siltapnya itu bisa lah dari asetnya yang dia miliki untuk yang punya aset. Karena mohon maaf Pak Suryo, belum semua atau tidak semua desa itu memiliki aset yang berlimpah Pak. Tapi ada juga desa yang asetnya berlimpah sampai nggak keurus juga banyak Pak. Nah ini kaitannya juga dengan pertanyaan yang kedua tadi. Aset desa yang di atasnya dibangun SD Impres atau SD negeri yang TK Pertiwi. Nah, terkait dengan TK Pertiwi ini saya anggap ini adalah terkait dengan masalah sewa karena kan pihak swasta nih Pak. TK ini kan. TK Pertiwi itu swasta ya? Swasta Pak. Kan nggak ada TK negeri Pak. Ya, adanya PAUD sama TK punyanya desa. Oke. Nah, terus untuk yang SD negeri ini yang kami sampaikan di awal tadi, amanat undang-undang bahwa aset desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada desa. Bagaimana caranya? Kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat. Karena ini terkait dengan anggaran juga Bapak. Kalau untuk di kabupaten hanya ada 5 atau berapa gitu, nggak lebih dari 5, kemungkinan Pemda bisa melakukan tukar-menukar tanah desa ini Pak. Tapi kalau ratusan seperti di mana kemarin Mas? Wonogiri apa ya? Di Wonogiri itu ratusan Pak. Tanah desa yang di atasnya dibangun SD negeri Pak. SD, SMP, puskesmas. Dan secara aturan nggak boleh kemudian tidak diganti tanah ya Mas? Ini amanat undang-undang Pak. Pasal 76 itu menyatakan bahwa aset desa yang dipakai oleh pemerintah atau diambil oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada pemerintah desa kecuali yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Ini mungkin Mas Sugeng. Jadi maksud saya tadi adalah ketika kemudian aset berupa tanah itu kan tidak boleh kemudian kita terima dalam desa menerima dalam bentuk uang. Tetapi harus kemudian dalam bentuk tanah lagi. Nah pertanyaannya adalah ketika kemudian untuk urusan pengadaan tanah itu berarti bagaimana Pemda siap untuk melakukan itu. Betul, nah Pak. Apabila memang kemudian ada kesulitan pengadaan tanah tetap tidak boleh dalam bentuk uang nggak boleh ya Pak? Tidak boleh Pak. Oke. Kalau kemudian di atas itu ada sekolah dan seterusnya, kemudian dalam konteks sewa menyewa juga tidak memungkinkan? Memungkinkan Pak. Kalau memang Pemda atau Dinas Pendidikan belum bisa memberikan ganti tanah, seharusnya dilakukan sewa menyewa. Cuma yang jadi masalah kan begini Pak. Sekolah itu tidak akan mendapatkan bantuan apa atau kalau tanahnya bukan tanah miliknya. Nah ini kadang-kadang teman-teman desa dipaksa untuk memberikan hibah tanahnya itu Pak. Sementara aturannya bahwa aset desa tidak dapat dipindah tangankan.
ini Pak, terus terang aja agak rumit di sini Pak. Oke, berarti memang ada bagian yang secara aturan hukum yang kemudian ini agak menyulitkan penyelesaian ketika urusannya tanah dimanfaatkan untuk sekolah atau untuk bangunan pemerintah dan kemudian harus dikembalikan ke desa, itu mestinya dalam bentuk tanah juga yang senilai dengan tanah yang dimanfaatkan. Itu satu. Yang kemudian ketika opsi keduanya dilakukan sewa, yang menjadi masalah adalah ketika sekolah itu tidak dibangun di atas tanah sekolah itu sendiri, maka ruang untuk mendapatkan bantuan atau mendapatkan alokasi itu jadi tertutup. Kira-kira seperti itu, Pak? Betul, Bapak. Betul. Oke, sangat dipahami penjelasannya, dan kemudian ini tadi ada yang ingin coba bertanya, kayaknya Mas Slamet Mubarak ini masih penasaran. Saya nggak tahu karena tadi tidak mendengarkan atau gimana, tetapi menurut saya sebenarnya sudah clear urusan tanah bengkok, bahwa secara aturannya jelas, kalau di perdanya sudah diatur, di perdesnya sudah diatur, itu sebenarnya sudah clear, dan keputusan pemanfaatan tanah bengkok sebagai penghormatan terhadap kedaulatan desa, maka musyawarah desa lah yang memutuskan. Jadi kalau sudah musyawarah desa ya itu sudah final. Tapi kayaknya pengen tanya lagi kurang mantap. Silahkan saya berikan kesempatan, nggak lebih dari 1 menit, saya tutup. Silakan. Terima kasih Gus Koco. Ya, monggo. Oke. Jadi terkait dengan tanah bengkok tadi, kebetulan teman-teman perangkat desa di Kabupaten Banyumas cukup sedang mengalami kegalauan, Pak. Karena tadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh rekan kita BPD yang dari Semarang, jadi seolah-olah itu mereka menginginkan untuk dikembalikan semuanya menjadi milik desa dan tidak diberikan kepada teman-teman kepala desa dan perangkat desa menjadi tambahan penghasilan, sehingga seolah-olah mau memangkas pendapatan kepala desa dan perangkat desa. Tapi kan di Banyumas kan sudah ada persentasenya kan, Mas? Berapa yang masuk ke perangkat desa, berapa yang masuk? Jadi terkait dengan tanah bengkok itu ada 3 bagian. Bagian pertama, apabila tanah bengkok itu dihasilkan dari sewa menyewa, maka diberikan menjadi tambahan penghasilan mutlak kepada kepala desa dan perangkat desa. Namun apabila tanah bengkok itu dikerjasamakan, baik melalui hak guna pakai, hak serah guna atau hak guna serah, itu ada persentase, yaitu 40% untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa, sedangkan yang 60% menjadi pendapatan asli desa. Nah itu mumpung di sini ada Pak Sugeng, mohon untuk ada penegasan, karena ini teman-teman sedang galau. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tadi cukup menarik dengan cukup menarik dengan tanah desa yang di atasnya berdiri bangunan SD, sedangkan SD negeri itu sekarang masih aktif. Nah, bagaimana caranya? Karena yaitu tadi betul yang disampaikan Pak Sugeng. Jadi manakala SD mau mendapatkan bantuan, maka ada semacam surat keterangan dari desa bahwa itu tanah milik siapa, begitu Pak Sugeng. Jadi mohon penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin silakan Pak Sugeng. Jadi menurut saya sih sebenarnya sudah clear tadi ketika memang sudah ada keputusan dari musyawarah desa, mau 100% untuk perangkat, mau 50% untuk perangkat, dan seterusnya, itu sebenarnya sudah clear karena memang penghormatan atas keputusan dari desa
atas hak asal-usul dan seterusnya. Dan ini sebenarnya kan urusannya ini tinggal duduk bareng, ini BPD minta bagian kan gitu, tinggal diatur aja dari bagian mana BPD dikasih, karena BPD kan mungkin tidak ada penghasilan tetapnya atau honornya dirasa kurang gitu kan, selayaknya anggota dewan dan seterusnya. Jadi mungkin kalau saya sih melihatnya sesimpel itu aja, lebih pada bagaimana musyawarah mufakat lah, nggak usah kemudian BPD merasa jadi anggota dewan yang pengen terlalu jauh, karena memang BPD hari ini bukan seperti BPD pada saat undang-undang dulu sebagai DPRD di tingkat desa, kan kira-kira seperti itu. Mau nggak masukkan? Baik Pak, terima kasih Pak Slamet. Ini di tempatnya Pak Slamet ini sebenarnya udah bagus Pak, udah diatur. Kalau untuk yang dilakukan sewa garapan prosesnya sudah ada 40-60. Kalau yang dikerjasamakan juga sudah diatur. Nah, tadi kan Pak Slamet sampaikan bahwa Undang-Undang 6 2014 ini kan benar-benar menghargai hak asal usul desa. Makanya tadi di awal saya sampaikan untuk yang di Semarang tadi bagaimana caranya? Gimana Pak di rembuk lah. Tadi Pak Tawarkan. Ini jangan perangkat desa aja, saya juga ngurusin desa juga. Lebih baik kita manfaatkan secara umum, diatur penggunaannya, baik untuk perangkat, untuk PPD, termasuk salah satunya adalah buat tambahan operator. Operator Sisusdes maupun Sipades. Nah itu kan bisa Pak untuk itu Pak. Ini yang kita ajak di diskusi pada malam hari ini. Ini Pak. Ya, oke. Kerabat desa silakan untuk yang ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan dulu di chatnya supaya ketahuan apakah akan sesuai dengan konten kita hari ini atau tidak. Ada di channel YouTube kita, apakah bila aset desa, TKD, tanah kas desa dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk usaha pertambangan dalam keadaan desa belum mampu mengolah TKD tersebut, dan bagaimana serta apa saja dokumen yang harus dicukupi. Jadi ini menarik, ini tentang bagaimana pemanfaatan tanah kas desa yang ternyata potensinya bukan potensi pertanian tapi potensi pertambangan. Ini dari Mas, ini namanya Muharolul, karena depannya bacanya susah ini, alay juga ini, Falkoh Muharolul. Silakan Mas Sugeng. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan masalah pertambangan ini juga agak rawan Pak. Ya. Jangan sampai TKD yang di dalamnya ada tambang pasir dijadikan galian C, hancur nanti itu tanahnya itu, lingkungannya itu. Nah, makanya untuk yang ini Pak, ini juga harus lihat tata ruang wilayahnya. Makanya terkait dengan yang pertambangan ini pasti harus minta izin kepada Pak Bupati. Harus izin Pak Bupati Pak. Tidak sembarangan Pak untuk pertambangan ini Bapak. Tapi Mas Sugeng, kalau nggak salah ada kewenangan di tingkat desa untuk tambang-tambang tertentu dan seterusnya, itu otoritas di desa kalau nggak salah Mas. Betul kah? Tapi kan tidak untuk eksplorasi yang besar-besaran ini Pak. Oke, artinya ketika ini bahasanya adalah untuk usaha pertambangan, maka asumsinya ini menjadi eksplorasi tambang yang kemudian itu perlu didiskusikan atau dikonsultasikan ke Pemda terkait tentang aturan-aturannya. Betul Pak. Oke. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan Mas Sugeng? Ini ada pertanyaan di chat Pak. Apakah apa beda antara kepentingan umum dan fasilitas umum? Fasilitas umum. Nah, ini di awal dulu pernah kami sampaikan Pak, bahwa kami tidak akan mendiskusikan terkait perbedaan antara kepentingan umum dan fasilitas umum. Pegangan kami di sini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan sekarang terbit PP baru, PP 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Ini juga
diperkuat pasal 10 ini di PP yang baru ini, karena kalau tidak salah ini kami juga pernah membaca bahwa ini pernah digugat di MA. Apa sih perbedaan antara kepentingan umum dan fasilitas umum, juga belum ada kejelasannya nih Pak. Mohon maaf Pak, kami tidak bisa memberikan, oh kalau fasilitas umum begini, kepentingan umum begini. Kami belum berani Pak memberikan itu. Karena pegangan kami sementara ini adalah Undang-Undang 2 2012 pasal 10 khususnya, dan sekarang terbit PP baru, PP 19 tahun 2021, isinya hampir sama, bahkan ada beberapa tambahan di PP tersebut. Oke. Artinya tentang fasilitas umum dan kepentingan umum ini menjadi bagian yang masih kita mengacu kepada undang-undang yang ada, Undang-Undang Nomor 2 2012 secara khusus adalah pasal 10. Kira-kira gitu ya Mas Sugeng? Betul Pak. Oke. Mas Widiartono, Mas ingin berpendapat apa silakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sugeng. Malam Bapak. Ya, selamat malam juga Kang Masku, Mas Koco. Sebenarnya sudah cukup jelas apa yang disampaikan Pak Sugeng, Mas Koco terkait pemanfaatan tanah bengkok. Tapi mohon maaf Pak Sugeng, kadangkala apa yang teramanatkan dalam peraturan kemudian implementasi di daerah ini sangat berbeda. Banyak kemudian tadi di Banyumas tempatnya Pak Slamet Mubarok ada pembagian 40 dan 60%. Kemudian ada juga yang mungkin hari ini sudah memaknai seperti apa yang disampaikan Mas Koco melalui musyawarah di desa. Akan lebih baik kalau kemudian ada sinergisitas baik dari peraturan di pusat kemudian di daerah yang kemudian tidak menjadi perbedaan antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain. Mohon izin Pak Sugeng, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan sehingga kami yang ada di daerah baik Kabupaten A dan Kabupaten B ini tidak saling berdebat soal ini, kadang-kadang semacam itu. Terima kasih. Mas Koco. Oke, matur nuwun Pak. Oke, terima kasih. Silakan Mas Sugeng, jadi ini mungkin lebih pada saran masukan saja. Jadi memang seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Sugeng tadi, bahwa ada bagian yang ini sedang berproses, teman-teman di Bina Pemdes juga sedang mencoba mencermati, karena memang secara khusus kalau bicara bengkok itu ya tidak semua daerah ada bengkok, tetapi karena semangat terhadap penghormatan hak asal usul dan seterusnya, maka kemudian diharapkan itu di tingkat desa bisa membuat keputusan itu kan gitu. Tetapi mungkin teman-teman di kabupaten masih ada pemahaman-pemahaman atau pengertian-pengertian yang kurang pas atas keberadaan tanah bengkok, karena memang kalau kita bicara tanah khas desa memang ada beberapa yang dari kesejarahannya yang memang bagiannya masing-masing. Oh ini untuk bengkok, oh ini memang untuk tanah yang dimanfaatkan hasilnya untuk pembangunan desa. Oh ini tanah yang memang kemudian pemanfaatannya adalah untuk para mantan dan seterusnya. Di beberapa daerah ada tanah lungguhan, itu adalah tanah yang memang dialokasikan untuk mantan kepala desa dan seterusnya. Jadi itu bagian-bagian yang suka tidak suka sejarah memang ada seperti itu, hak asal usul memang ada seperti itu, dan amanat undang-undang desa sangat jelas bahwa menghormati hak asal usul. Tapi teman-teman di kabupaten mungkin perlu ada semacam guidance ini Mas Sugeng. Kira-kira kalau boleh berharap mendapatkan informasi kapan ini gambaran tentang itu bisa didapat, supaya Mas Widi dan teman-teman juga merasa nyaman, aman bekerja, tidak terganggu dengan persoalan-persoalan yang itu bagian yang dirasa
memang hak atau rezeki mereka yang kemudian merasa terganggu dengan beberapa hal yang ada di pandangan-pandangan yang kurang pas. Silakan Mas Sugeng. Baik Pak Suryo, terima kasih Pak Widi masukannya. Ini tadi disampaikan Pak Suryo juga bahwa masing-masing daerah itu berbeda-beda. Undang-undang mengamanatkan bahwa menghormati hak asal usul. Kalau di DIY memang benar Pak Suryo, jadi ada belenggu perangkat desa yang sudah purna masih diberikan kesempatan untuk tanah garapan selama sekian tahun. Ada, karena memang sudah tertib Pak, tertib pengelolaan asetnya. Karena memang jadi satu Pak, punya sultan kan itu tanah itu semua. Ya. Beda dengan tanah desa yang di luar ini Pak. Jadi karena memang dahulunya kurang tertib, ya begini akibatnya Pak. Dulu punya kekayaan tanah berhektar-hektar karena nggak diurus, akhirnya hilang, administrasi yang tidak ada, seperti tadi disampaikan dari Kabupaten Lebak, dari 30 hektar sekarang tinggal 20 atau 25 itu belum jelas posisinya, apa benar punya desa atau bukan, yang harus dilakukan penertiban tentunya diinventarisasi dulu. Nah, ini masukan Pak Widi, terima kasih. Mungkin nanti kami diskusikan dengan pihak-pihak terkait juga, atau mungkin kalau seumpamanya ada usulan bisa disampaikan ke mana ya ini ya, biar. Tapi undang-undangnya menyatakan jelas bahwa kami menghargai hak asal usul desa itu Pak, karena memang desa itu dulu dari Republik ini. Kita sepakat semua, udah kita ketok ini undang-undang ini kan. Artinya kalau dalam salah satu buku profesor siapa saya lupa, dalam satu bukunya Republik Desa itu jelas sangat jelas disebutkan bahkan oleh seorang sejarawan dari Belanda bahwa ketika bendera 3 warna itu ada masuk ke Jawa, maka sebenarnya sudah ada republik-republik di tanah Jawa ini. Artinya ya memang mereka sudah punya aturan, jadi kerabat desa, perangkat desa yang memang punya kesepakatan tentang bengkok dan seterusnya, yaitu salah satu yang harus dihormati oleh teman-teman di pemerintah, dinas dari Pemda maupun dari Bina Pemdes. Jadi itu sebenarnya sudah tidak perlu didiskusikan lagi, tetapi karena memang tadi yang disampaikan Mas Widi, di lapangan memang masih ada hal-hal seperti itu, kadang-kadang memang perlu ada secarik kertas atau apa dari kementerian bahwa penghormatan terhadap asal-usul itu termasuk penghormatan terhadap hak atas tanah garap atau tanah bengkok yang kemudian itu menjadi haknya dari kepala desa dan perangkat desa. Kira-kira begitu ya Mas Sugeng ya? Mas Sugeng ini ada yang ingin ditambahkan, silakan. Tambahkan Pak, di PP 47 ya Pak, 2015 pasal 100 ayat 3 menyatakan begini Pak. Ya. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepada desa dan perangkat desa selain menghasilkan penghasilan tetap dan tunjangan kepada desa sebagai. Jadi ini di sini sudah mulai Pak. Artinya ruangnya sudah jelas. Ya. Ruangnya sudah jelas dengan PP 47 ya tadi ya Pak? Iya Pak. Oke, Mas Sugeng, ini ada yang menarik juga dari Mas Wijayanto, karena videonya tidak nyala, jadi saya bacakan saja. Aset desa yang telah dihibahkan oleh kepala desa dahulu, apa bisa diambil kembali menjadi aset desa? Mohon pencerahan. Ini kalau secara legal sih, kalau sudah dihibahkan ya secara aturan hukumnya ya sudah hibah, nggak bisa ditarik lagi. Tapi mau Mas Sugeng mungkin ada pengalaman lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini yang dari awal tadi saya sampaikan Pak, bahwa dari zaman dahulunya bahwa aset desa dinyatakan tidak boleh dipindah tangankan, termasuk dihibah, apalagi dihibah kan berarti diberikan secara cuma-cuma. Artinya itu bisa batal demi hukum karena melanggar ketentuan. Ini terjadinya tahun berapa Pak? Kalau tahun-tahun 1900
Tapi dari zaman dulunya saya baca aturan-aturan sebelum tahun nomor 182, nomor 4 2007, memang nggak boleh Pak aset desa ini dipindah tangankan Pak. Artinya kalau saya pahami pertanyaan dari Mas Wijayanto bahwa kemudian apa bisa kembali menjadi aset desa, itu peluangnya bisa karena memang ketika permufakatan atau satu kesepakatan itu melanggar aturan, maka itu bisa batal demi hukum. Kira-kira gitu Pak. Ini nanti teman-teman yang Ahli hukum nanti ya, bidang hukum ini Pak. Atau nanti saya konsultasikan dengan teman-teman di Biro Hukum Bapak ini. Oke, mungkin Mas Wijayanto bisa dan kerabat desa kalau ada yang ingin mengkomunikasi lebih lanjut dengan Mas Sugeng, bisa nanti melalui nomor kontak saya dulu 085 865 275 733. Nanti ada hal-hal yang mungkin ingin dikonsultasikan, nanti saya kirimkan ke Pak Sugeng untuk kita bisa lanjutkan, atau mungkin Pak Sugeng akan share nomornya Pak Sugeng juga boleh juga. 0812. Itu nomor saya yang 085, nanti nomornya Pak Sugeng silahkan bisa di-share di chat kita. 693. Jadi ini luar biasa. Pak Sugeng ini salah satu yang kemudian membuka ruang konsultasi publik. Jadi sangat terbuka untuk kerabat desa, perangkat desa untuk melakukan konsultasi. Jadi malam mingguan desa ini sesuai harapan kita bisa menjadi ruang untuk konsultasi dan menjadi ruang untuk teman-teman di Bina Pemdes belanja masalah-masalah di lapangan untuk mencoba mencari solusi-solusinya. Oke, kerabat desa masih ada yang ingin menanyakan sesuatu, silakan di chat Zoom atau di channel YouTube, masih memungkinkan untuk bisa disampaikan. Jadi ini Mas Muharolul dari Desa Sugihwaras Kabupaten Tegal masih menambahkan lagi, apakah TKD Bengkok yang untuk perangkat desa dan kepala desa sesuai hak asal usul, apakah pembagiannya dapat dilakukan perombakan untuk pembagian masing-masing. Jadi kembali lagi Mas dari Sugihwaras, tadi Mas Sugeng sudah menyampaikan penghormatan terhadap desa. Kalau memang akan ada perubahan dan itu dibahas dalam musyawarah desa dan disepakati dalam musyawarah desa, ya itu jadi keputusan bersama, tidak ada masalah bahwa kemudian pembagiannya akan disesuaikan dan seterusnya. Kira-kira gitu kah Mas Sugeng? Betul Pak. Jadi prinsipnya kami di sini adalah untuk mengamankan aset desa Pak. Karena untuk pendapatan dari pengelolaan aset desa ini kan fleksibel penggunaannya. Makanya di belakang saya itu setiap saat kami Zoom dengan siapapun ada tulisan SIP aset desa. Ini adalah tekad kami Pak di pusat, mudah-mudahan dengan teman-teman Pemda juga dengan teman-teman desa ingin mengamankan aset desa tersebut Pak. Masalah hasilnya monggo kita serahkan kepada masing-masing desa untuk dimusyawarahkan bagaimana baiknya, baik itu untuk tambahan siltapnya BPD maupun untuk pembangunan atau pemberdayaan masyarakat, kami persilahkan Pak, karena amanat undang-undang kami benar-benar memang menghargai hak asal usul desa Pak. Oke Pak. Oke, pesan pentingnya sebenarnya lebih pada Mas Sugeng dan teman-teman berharap teman-teman kepala desa, perangkat desa, teman-teman dari Pemda itu segera melakukan inventarisasi aset desa dan secara khusus mungkin juga tentang tanah kas desa, karena apapun ketika inventarisasinya tidak dilakukan, datanya tidak ada, maka ketika kemudian akan ada mungkin dalam tanda petik sengketa atau akan mencoba mengembalikan aset-aset desa, maka dasar-dasar kekuatan hukumnya jadi sangat lemah. Kira-kira kayak gitu ya Mas Sugeng ya. Apalagi kemarin saya menangkap cerita dari Mas Sugeng
komitmen teman-teman di desa dan teman-teman di Pemda ini masih belum kuat juga ini tentang bagaimana agenda inventarisasi aset. Boleh berbagi cerita, silakan Pak Sugeng, tentang komitmen teman-teman ini. Jangan Betul, sampai Pak. kemudian semangatnya di Jakarta pengen ayo diinventarisasi supaya kita bisa melakukan penyelamatan aset desa, tapi teman-teman di desa kalau tidak punya masalah nggak mau melakukan inventarisasi kan gitu. Monggo Pak Sugeng. Betul Pak. Jadi begini Pak. Awal kami memang bertekad sama-sama ngajak teman-teman di daerah dan desa untuk pertama menyelamatkan aset desa yang dimiliki, khususnya untuk tanah. Karena beberapa kasus tadi juga di diskusi kita sudah dapat juga bahwa dulu desa punya aset tanah sekian hektar, sampai sekarang tinggal berapa hektar, itu pun alasannya tidak jelas. Apakah itu masih bisa dimiliki oleh desa maupun tidak, nanti tergantung dari mungkin penelitian dari instansi terkait. Apakah ini milik desa atau milik masyarakat atau bahkan milik Pemda. Lanjutnya masalah inventarisasi ini Pak. Memang untuk penertiban ini ada beberapa pihak yang ada yang memang ingin tertib, ada juga kalau kami perhatikan ada yang ingin tidak tertib, karena kalau sampai tertib mungkin ada hal-hal yang seharusnya atau ingin ditutupi akhirnya nantinya terbuka. Tapi semua ini adalah komitmen kita bersama untuk menyelamatkan aset desa. Kalau memang yang sudah terjadi sebelumnya terjadi tukar-menukar atau tanah dikuasai pihak lain akan diambil alih sepanjang kita mempunyai alat siap yang kuat, saya yakin itu bisa kita ambil alih kembali. Namun apabila tidak bisa dilakukan dengan upaya sampai maksimal, ya kita mau apa lagi, karena barang kita memang kan tidak ada alat bukti yang kuat bahwa itu aset kita, dan sekarang ini sudah dikuasai oleh pihak lain. Bahkan sudah ada yang mempunyai alat hak yang kuat untuk tanah adalah berupa sertifikat. Nah, apakah dari pihak desa akan menggugat atau istilahnya mau minta peninjauan ulang terhadap penerbitan sertifikat, itu juga akan mewaktu lama. Prosesnya juga saya rasa tidak mudah karena akan melibatkan beberapa instansi. Namun yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman kerabat desa, Kades, BPD, dan teman-teman di pemerintah daerah, ayo kita sama-sama selamatkan aset desa, khususnya kita lakukan inventarisasi terlebih dahulu, kita petakan mana aset kita yang harus kita amankan, mana yang harus kita tertibkan, dan mana yang bisa kita optimalkan pemanfaatannya, kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli desa. Oke, Pak Sugeng, ini tentang bagaimana inventarisasi aset dan seterusnya ada dari Asa Gia, ini dari Nias Utara. Apakah ada aplikasi atau mungkin karena memang sekarang masih pencatatan manual, baiknya ada aplikasi aset desa seperti pada pemantauan aset dan seterusnya. Apakah sudah ada aplikasi untuk inventarisasi aset dan seterusnya, Mas? Kalau aplikasi itu kan sebenarnya hanya alat bantu kita untuk mencatat, Bapak. Oke. Kalau yang akan kita masukkan, kita input ke dalam aplikasi itu belum jelas statusnya, ya bermasalah juga nanti di kemudian hari, Pak. Sudah kita input, ternyata bukan asetnya, masa harus dilakukan koreksi. Kalau sudah masuk ke dalam satu buku inventaris dan sudah ditetapkan statusnya oleh kepala desa, untuk mengeluarkan dari daftar inventaris tentunya harus melalui penghapusan. Penghapusan aset bisa dilakukan apabila sudah diterbitkan SK penghapusan oleh kepala desa. Jadi untuk Bapak tadi yang baru Bapak menyampaikan pertanyaan, ini aplikasi terkait dengan aset desa ini sudah ada, Pak, dan masih dalam proses, tentunya akan dilakukan perbaikan-perbaikan nanti ke depannya.
Senin besok rencananya ini akan launching Pak untuk aplikasi Sipadesnya, Oke. Sipades online. Nanti tempatnya Pak Yadi nih Pak. Oh. Hari Senin besok. Nah, walaupun nanti aplikasi juga di launching, nanti kalau ke depan ada perlu penambahan fitur-fitur atau form-form untuk laporan, outputnya apa itu yang bisa menampilkan. Dan kami juga mengharapkan nanti setelah inventarisasi ini selesai, kita inputkan ke dalam aplikasi Sipades. Nah, disitulah nanti bisa kelihatan di Indonesia ini desa mana yang paling kaya, mana yang asetnya paling tertib. Oke. Dan nanti gimana Pak? Hari Senin peluncuran aplikasi Sipades online. Sipades. Oke. Online Pak. Sipades online akan diluncurkan hari Senin. Mungkin malam minggu depan bisa ada sosialisasi itu tentang bagaimana pemanfaatan aplikasi ini, Mas. Oh iya Pak. Dengan Pak Yadi Pak nanti Pak. Oke. Oh Mas Yadi ya? Pak Suyadi. Kayaknya saya punya itu. Tinggal kontak itu Pak. Bapak Oh, siap. Nanti Mas Sugeng bisa bantu untuk sampaikan ke Pak Yadi untuk kemudian supaya ketika ada satu produk yang kemudian itu adalah memang pemanfaatnya adalah teman-teman kepala desa, perangkat desa dan seterusnya bisa segera tersosialisasikan dan segera kemudian ada semacam petunjuk-petunjuknya harus seperti apa dan seterusnya. Kira-kira gitu ya Mas ya? Ya Bapak. Dan kami informasikan juga untuk minggu-minggu ke depan ini kami juga sudah akan melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan inventarisasi Bapak. Oke. Kaitannya dengan bagaimana cara mengumpulkan data, masalah nanti penilaiannya nanti kami juga bisa kerjasama dengan teman-teman di Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian, khususnya untuk tanah untuk sementara silakan menggunakan nilai NJOP. Dan yang kedua nanti narasumbernya adalah teman-teman dari BPN. Jadi biar teman-teman daerah dan desa tahu bagaimana cara melakukan inventarisasi. Kapan itu Mas? Kalau saya ininya tanggal 22, 29 Mbak. Tapi untuk sementara kami kejar untuk yang wilayah Jawa Tengah dulu, Jawa Barat, Jawa Timur itu Pak. Yang besar-besar dulu Pak. Ada online-nya atau offline? Nanti kita coba kalau online nanti Zoom begini kan Pak? Iya, kalau memungkinkan online Zoom begini kan TV Desa juga bisa mendukung dengan menyiarkan secara langsung supaya walaupun ini sedang sosialisasinya di Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia bisa mengikuti. Mungkin tidak bisa bertanya secara langsung, tetapi pada saat penjelasan dan tanya jawab, teman-teman bisa mengikuti untuk mendapatkan tambahan wawasan. Baik Pak, nanti kami coba Pak, kami terima kasih kalau memangnya ini bisa, berarti ngirit tenaga Pak. Oh iya, teknologi kan harus memudahkan betul Bapak. Mempercepat. Untuk percepatan Pak. Siap. Oke, Mas Sugeng, ini nggak berasa kita ngobrol sudah di penghujung acara, tinggal 3 menit. Closing statement silakan Mas Sugeng. Baik Pak, terima kasih. Tidak terasa sudah akhir waktunya, hampir selesai. Dari jam 9 tadi mulai kami dari jam 7. Ya. Jadi begini Pak, kami di Dirjen Bina Pemdes pertama masih menekankan kembali kepada teman-teman di desa untuk melakukan inventarisasi aset dalam rangka pengamanan aset desa. Setelah aset itu terinventarisasi, tercatat, nanti kita bantu proses pensertifikatnya juga. Dan terhadap tanah-tanah atau aset desa yang belum dimanfaatkan atau belum dioptimalkan, silahkan kami meminta juga untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk tambahan PADES, untuk pengamanan aset desa, untuk menghindari penguasaan aset desa khususnya tanah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, begitu aja. Dan akhirnya saya mohon maaf Pak, apabila dalam pertemuan kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada ucapan kami yang tidak pas,
kami mohon dimaafkan. Tadi nomor HP kami sudah saya share Pak di layar, mohon bisa ditampilkan. Kalau ada permasalahan silakan kirim via WA ataupun apa nanti kita jawab dengan cepat juga kami usahakan. Itu Pak. Oke. Terima kasih. Itu nomornya Mas Sugeng. Tolong Ya, Pak. operator bisa ditampilkan. Jadi 0812 942 4693. Jadi 0812 942 44693. Sangat terbuka Mas Sugeng kepada teman-teman kerabat desa seluruh Indonesia, perangkat desa seluruh Indonesia untuk bisa berkonsultasi langsung. Terima kasih, tidak terasa 2 jam kita sudah mendiskusikan ini. Dan untuk kerabat desa yang sedang mengikuti acara ini, teman-teman perangkat desa yang sedang mengikuti acara ini, jam 7 sampai jam 9 hari Senin ada talk show spesial Kepoin Desa. Kita akan mengangkat cerita seorang perangkat desa yang mendapatkan permasalahan hukum karena ada tindakan terhadap warga yang melakukan penolakan pemakaman COVID yang sudah 1 tahun yang lalu. Saya pikir mengikuti beritanya sudah selesai, ternyata ada perangkat desa yang sedang terancam akan dibui selama 8 bulan. Ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan, miris karena ternyata hukum kadang-kadang dikedepankan tidak dalam konteks sisi-sisi kemanusiaan dan seterusnya. Jangan lewatkan hari Senin jam 19 sampai 21 ada Kepoin Desa bersama saya di acara Kepoin Desa. Sampai di sini kerabat desa, kita akan kembali lagi minggu depan. Terima kasih Mas Sugeng yang sudah meluangkan waktu. Kita mengambil kemerdekaannya Mas Sugeng untuk acara keluarga demi teman-teman kepala desa, perangkat desa, dan penggiat desa, dan juga kerabat desa di seluruh Indonesia. Sampai jumpa minggu depan dalam Malam Mingguan Desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.